Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifah Dinana Ulwiyah dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode langsung atau biasa disebut dengan thariqat basyariyah dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab. Metode langsung atau biasa disebut dengan thariqat basyariyah di sini yaitu adalah suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa Arab di mana guru itu langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga atau mendemonstrasikan, menggambarkan yang ditanyakan oleh anak didik tersebut. Selain itu, metode ini berpijak dari pemahaman pengajaran bahasa asing, tidak sama halnya dengan mengajar ilmu pasti atau ilmu alam. Jika mengajar ilmu pasti, siswa itu dituntut agar dapat menghafal rumus-rumus tertentu, berpikir, mengingat dalam pembelajaran bahasa. Namun, di metode langsung ini yaitu melatih anak didik itu praktek secara langsung mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu, seperti contohnya yaitu mengucapkan kata qoro'a, yaqra'u. Maka peserta didik dituntut untuk mendengarkan, setelah mendengarkan kemudian mengucapkan dan menghafalkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang telah diperagakan atau dijelaskan oleh guru tersebut. Di metode langsung ini memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan metode-metode pembelajaran bahasa Arab dengan yang lainnya. Yang pertama, yaitu metode ini mengutamakan kemahiran menyimak, kemudian mengucapkan atau mempraktikkan, dan selanjutnya yaitu menghafalkan daripada kemahiran dalam membaca dan menulis. Yang kedua, menghindari penggunaan terjemah. Sebaliknya, yaitu metode di sini itu lebih mengutamakan ungkapan bahasa target, yaitu ungkapan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu meminimalisir bahasa ibu. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik atau mengikuti atau menirukan dalam mengucapkan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan kemudian menghafalkannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan kata contohnya qoro'a, yaqra'u, yang artinya membaca. Maka kita memperagakan qoro'a, membaca, kemudian peserta didik menirukan qoro'a yaqra'u, membaca, dan kemudian menghafalkannya. Kemudian yaitu materi pelajaran terdiri dari kata-kata dan struktur kalimat yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya sebutkan, qoro'a itu kan sudah sangat familiar dan sudah digunakan setiap hari oleh peserta didik maupun oleh pendidik sendiri. Penerapan dalam langkah-langkah metode langsung ini juga ada beberapa. Yang pertama ada pendahuluan atau memuat beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apersepsi atau tes awal tentang materi yang telah dijelaskan. Yang kedua, guru memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari secara berulang-ulang sehingga peserta didik itu mampu mendengarkan, menyimak, mengucapkan, serta menghafalkannya. Selanjutnya yaitu pelajar atau peserta didik diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut, lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan sampai lancar. Jika pada langkah ini siswa itu dipandang sudah menguasai materi, baik pelafalan maupun gerakan atau mimik wajah dan isyarat, pelajar dapat menirukan secara berkali-kali sampai benar, maka pelafalannya dan pemahaman maknanya itu sudah sangat cukup dan dianggap sudah baik atau sudah memenuhi pembelajaran. Selanjutnya yaitu para pelajar dibimbing untuk menerapkan dialog-dialog itu dengan teman-temannya, entah itu teman sebangkunya atau teman di sekolahnya, teman bermain, ataupun orang-orang yang ada di rumah. Secara bergiliran, pelajar yang sudah maju diberi keterampilan untuk mengadakan dialog lain yang dianalogikan dengan contoh yang sudah dijelaskan. Contohnya untuk mengadakan untuk memberi contohnya yaitu yang telah diberikan oleh guru sehingga dapat
menghasilkan sesuatu yang maksimal sehingga dapat mengucapkan secara baik, sehingga dapat melafalkan secara baik dan dapat menghafalkan juga secara baik. Selain itu ada beberapa kelemahan metode langsung. Salah satunya yaitu dengan pelajar itu lemah dalam kemampuan membaca. Kenapa lemah dalam kemampuan membaca? Karena di metode langsung ini kan lebih difokuskan dengan menyimak atau istima' atau mendengarkan, kemudian melafalkannya dan menghafalkannya, sehingga dalam metode atau kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menulis itu berkurang. Seperti itu. Selanjutnya, tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar karena metode langsung ini kalau kelas besar itu agak kurang efektif dan kurang maksimal. Jadi cocoknya hanya untuk kelas-kelas yang mungkin berisi sedikit orang agar lebih kondusif ya. Selanjutnya, banyak waktu yang terbuang dalam mengulang-ulang makna satu kata dan memungkinkan adanya salah persepsi siswa. Karena satu kata diungkapkan secara berulang-ulang dan akan memakan banyak waktu. Jadi untuk melakukan metode langsung ini perlu kesabaran yang berlebih. Selanjutnya yaitu model latihan menirukan dan menghafalkan atau melafalkan kalimat-kalimat yang seringkali tidak bermakna atau tidak realistis bisa membosankan bagi orang dewasa. Kemudian metode ini juga dikritik oleh para ahli dari segi kelemahannya atau teoritisnya yang menyamakan antara pemerolehan bahasa pertama dengan pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, di sini kan sudah saya sebutkan mengenai kelemahan. Metode langsung ini juga banyak sekali kelebihan. Yang pertama dapat membangkitkan semangat para guru bahasa Arab untuk menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi yang dapat membantu tercapainya keterampilan menyimak atau maharah istima' dan keterampilan berbicara atau maharah kalam para peserta didik. Selain itu, memotivasi siswa untuk senantiasa berpikir tentang bahasa Arab sehingga tidak terjadi percampuran dengan bahasa ibu. Yang ketiga, merupakan tahap awal dalam pembelajaran dengan hiwar atau dengan percakapan atau dengan kisah yang dapat menjadi asas dalam pencapaian maharah lughawiyah yang lain. Yang keempat yaitu memotivasi siswa untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata dalam kehidupan sehari-hari atau kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan, apalagi dengan bantuan alat peraga yang dapat memudahkan siswa untuk menangkap dan mengerti apa yang telah dijelaskan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai macam alat peraga yang menarik minat mahasiswa. Yang terakhir yaitu memberikan siswa pengalaman langsung dan praktis, sekalipun mungkin kalimat yang diucapkan siswa dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, dari semua yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, metode langsung ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode langsung adalah suatu cara menyajikan materi untuk peserta didik secara langsung atau kita peragakan secara langsung yang berfokus pada maharah istima' atau mendengarkan dan maharah kalam atau langsung mengucapkan. Nah, setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih, cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.